Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali Kompas Sport Pagi dengan informasi dari PB Pasi. Imbas efisiensi, PB Pasi hanya diberi kuota 4 atlet dari semula 41 atlet untuk pelatnas. Manajer tim atletik Indonesia, Mustara Musa, menyebut pihaknya tengah memutar otak untuk tetap memberikan akses latihan minimal bagi peraih medali SEA Games. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah mulai terasa imbasnya di sektor olahraga. Pengetatan anggaran membuat dana pelatnas ditekan seminim mungkin. Baru-baru ini ramai diperbincangkan pelatnas beberapa cabur dibubarkan. Salah satunya di Sentra Atletik Pangalengan. Namun kabar ini dibantah manajer tim atletik Indonesia Mustara Musa. Saat ini atlet masih tetap berlatih sambil menunggu instruksi PB Pasi. Meski begitu, Mustara menjelaskan untuk tahun 2025, Kemenpora telah menentukan hanya 4 atlet yang dibiayai pemerintah. Mereka adalah Lalu Zohri, Robi Sianturi, Odekta Naibaho, dan Dina Aulia. Jumlah ini hanya 10% dari total 41 atlet yang saat ini menjalani pelatnas. Mustara menyebut saat ini PB Pasi tengah memutar otak untuk setidaknya memfasilitasi atlet peraih medali SEA Games tetap memiliki akses latihan. Mudah-mudahan dari pimpinan ada kebijakan, karena sayang banget gitu, kita dengan sentra yang baru, kita lagi senang-senangnya merasakan suasana latihan di sentra baru, tetapi juga dengan kondisi yang tidak bisa dihindari, kami akan berusaha untuk memberikan pengertian, meyakinkan bahwa ya memang ada kondisi sangat luar biasa, tetapi saya juga akan menunggu arahan dari pimpinan kebijakannya seperti apa. PB Pasi berkomitmen untuk mendukung program pemerintah terkait efisiensi anggaran pada tahun 2025. Namun harapannya agar anggaran kembali normal pada tahun berikutnya. Mengingat tidak hanya atlet elit yang butuh ditempa, tapi juga atlet junior yang potensial. Rinin Taniken, Anggano Rizky, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu terkait efisiensi anggaran di dunia olahraga, pengamat olahraga Dani Suara menyebut ini berpotensi menghambat prestasi atlet. Dani Suara juga ragu sektor swasta mampu menutup pendanaan cabang olahraga imbas efisiensi di seluruh sektor. Efisiensi anggaran di sektor olahraga menjadi momok bagi semua cabang olahraga. Pengamat olahraga Dani Suara menyebut hal ini akan berpotensi menghambat prestasi atlet Indonesia. Apalagi di cabang olahraga, permainan, dan tim yang jelas membutuhkan dana besar. Padahal Dades menilai Indonesia tengah dalam trek bagus jika dinilai dari pemerataan prestasi olahraga dengan bukti 2 emas Olimpiade Paris. Solusi yang ditekankan Kemenpora dengan menghidupkan kembali program Bapak Asuh agaknya sulit dilakukan. Demikian halnya dengan sektor swasta. Pasalnya efisiensi terjadi di seluruh lini sehingga membuat efek domino di sektor swasta ataupun BUMN. Kalau untuk swasta ini gimana pinter-pinternya pengurus federasi cabang olahraga aja ya, untuk bisa membujuk sektor swasta agar bisa membantu mereka, terutama menjelang SEA Games kali ini. Tapi masalahnya adalah tidak semua cabang olahraga seksi untuk swasta-swasta ini. Seperti diketahui, Kemenpora telah melakukan raker bersama Komisi 10 pada 13 Februari. Pagu awal yang semula 2,33 triliun rupiah, usai dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran dan penambahan, Kemenpora mendapatkan 1,03 triliun rupiah. Imbas efisiensi inilah membuat Kemenpora fokus melakukan review pada Februari ini terkait cabang olahraga super prioritas yang akan mengikuti multi-event internasional. Rinin Taniken, Anggano Rizky, Kompas TV, Jakarta.